Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di studio ataupun yang sedang menyimak bersama dengan keluarga semua yang ada di dalam rumah. Tadi ada kisah inspiratif dari salah seorang sahabat kita, saudari kita, Mbak Sezi Idris. Ketika saya menanyakan di sesi terakhir tentang metodologi yang beliau gunakan sebagai seorang single parent yang bisa mendidik anak yang punya kekokohan dan kekuatan mental, sebagai seorang anak yang bisa menguatkan orang tuanya yaitu ibunya, saya jadi teringat dengan sebuah pesan dalam Al-Quran yang itu bisa jadi sebuah metode yang kita gunakan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kita sadar bahwa anak adalah amanah di dunia dan di akhirat. Harapan besar kita adalah jangan sampai amanah berubah menjadi musibah baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Setidaknya di Quran surat ke-31 ayat ke-12 sampai ke-19 ada 3 pesan cinta yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai orang tua agar kita bisa betul-betul mendidik, membesarkan anak-anak kita dengan cinta dan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita wajib untuk mengajarkan tentang nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Siapa yang mengajarkan? Peran besar ada pada diri seorang ayah. Itu kenapa seorang ayah harus belajar ilmu agama, karena dia akan mendidik ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya nanti, dan dia bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya di dalam rumah. Dialog yang digunakan adalah dialog-dialog iman. Artinya karena anak-anak itu kita juga sama-sama faham bahwa masih abstrak bagi seorang anak tentang Allah. Oleh sebab itu biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cinta, pendekatan iman. Contoh, kenapa sih kita harus percaya sama Allah? Nah, Allah itu yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah yang memberikan berbagai macam nikmat, kehidupan untuk kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begini sayang, coba deh bilang sama jantung kita, jantung berhenti deh 1 menit. Kita nggak akan pernah bisa, nak. Kenapa? Karena ada yang mengaturnya dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ajarkan tentang nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita. Kalaulah anak perempuan kita bertanya kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, "Ayah, ibu, kenapa sih aku tuh harus pakai jilbab?" Nah, pakai jilbab itu adalah mahkota yang harus dipakai oleh seorang wanita. Kenapa? Karena mahkota terbesar dari seorang wanita adalah rasa malunya. Oleh sebab itu seorang perempuan wajib memakai jilbab, karena kalau anak perempuan gak pakai jilbab, nanti setiap langkahnya dia keluar dari rumah itu sama dengan setiap langkah ayahnya ke bibir jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mauzubillahi min zalik. Kita gak mau. Itu yang disebut dengan bahasa cinta yang kita sampaikan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Contoh yang lain, "Mah, Pa, kenapa sih aku sebagai seorang laki-laki gak boleh pacaran?" Maka ibunya menjawab, "Nah, pacaran itu memang tidak dilarang langsung oleh Allah, tapi pacaran menjadi jalan terdekat untuk kita bermaksiat. Kira-kira kakak sebagai laki-laki nih melihat mama disakitin, dizolimin, dimainin sama laki-laki lain, gimana perasaanmu, nak?" "Oh, aku akan marah, Ma, aku gak terima." Maka jangan pernah menyakiti wanita manapun, dan carilah wanita yang memang layak untuk menjadi istrimu dan mendampingimu nanti. Yang ketiga, sebagai orang tua kita ajarkan tentang nilai-nilai akhlak kepada anak-anak kita. Akhlak yang seperti apa? Sekarang yang sudah mulai terkikis
di generasi anak-anak kita adalah satu, ucapan permisi, kedua, ucapan permintaan maaf, ketiga, ucapan terima kasih. Itu yang sudah mulai luntur, yang hilang di generasi anak-anak kita. Tanamkan kepada anak-anak kita, ketika kita mau melewati orang-orang tua, maka wajib kita minta permisi sama mereka. Kemudian ketika diberikan sesuatu, kita berterima kasih dengan sepenuh hati. Kepada siapa? Orang yang memberikannya. Yang ketiga, ketika salah, kita minta maaf. Kenapa sih harus minta maaf, Ma? Kan yang salah dia. Nah, minta maaf itu bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Minta maaf itu karena kebesaran hati kita menganggap dia sebagai saudara kita, dan kita sangat berharap Allah pun mau memaafkan dan mengampuni kita. Sehingga akhirnya anak punya mental yang kuat. Kenapa? Satu, dia dekat dan mengenal siapa Tuhannya. Kedua, imannya tumbuh karena ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Ketiga, nilai sosialnya unggul karena akhlakul karimah tumbuh di dalam jiwanya, sehingga anak-anak seperti ini insya Allah akan menjadi amanah di dunia dan di akhirat nanti. Harapannya tentu kita berharap sebagai orang tua, anak-anak kita nanti menjadi investasi terbaik ketika kita bersama dengan pasangan kita telah lebih dulu meninggalkan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ridho Febri atas pengingatnya. Anak memang merupakan amanah dan juga nikmat dari Allah, sahabat jiwa. Tadi diingatkan oleh Ustadz Ridho bahwa kita perlu memberikan pendidikan keimanan kepada buah hati kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masya Allah, insya Allah ya, semoga kita sebagai orang tua bisa memberikan yang terbaik segalanya bagi buah hati kita. Masya Allah. Sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda nanti kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mencurahkan keresahan jiwanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini, Buah Hatiku Segalanya Untukmu.